Shalom saudaraku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus. Kembali lagi di channel Refreshment of Faith atau penyegaran iman. Pada kali ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan dengan tema untung vs rugi yang terambil dari Filipi 3 ayat 7. Beginilah firman Tuhan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Saudaraku yang terkasih, kita tahu bahwa Filipi adalah salah satu surat yang ditulis oleh Rasul Paulus. Berkaitan dengan tema kita, untung vs rugi. Manakah yang dimau orang? Tentunya untung. Siapa yang mau rugi? Tidak ada. Tapi kalau terpaksa harus rugi, ya ikhlaskan saja. Mari kita menyimak pernyataan Paulus di ayat ini. Dikatakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Saudaraku yang terkasih, Paulus pernah mengalami suatu keuntungan dalam hidupnya dan juga suatu kerugian. Keuntungan apa yang dimaksud oleh Paulus? Yaitu keuntungan yang dia rasakan di masa lalu, yaitu saat dia hidup tanpa Yesus. Kita tahu bahwa sebelum Paulus mengenal Yesus, masa lalunya penuh dengan tradisi atau hal-hal lahiriah dan disertai dengan perilaku kejahatan, yaitu penganiayaan terhadap jemaat atau orang-orang percaya. Jelas saja perbuatan itu dia lakukan dengan perasaan senang tanpa rasa bersalah sedikitpun. Karena ia menganggap itu sebagai suatu keuntungan dalam hidupnya. Karena ia belum tahu tentang kebenaran yang sesungguhnya dan belum hidup di dalamnya. Tetapi apa yang terjadi setelah Paulus bertemu dengan Yesus dan mengenal Yesus? Pola pikirnya berubah. Ada satu perasaan yang baru di mana hatinya terbuka. Dia menyadari bahwa hal-hal lahiriah atau duniawi dan juga kejahatan, yaitu menganiaya jemaat-jemaat, bukan suatu keuntungan, melainkan kerugian atau dosa. Bahkan di Filipi 3 ayat 6 dicatat tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Paulus adalah seorang yang begitu taat akan hukum Taurat. Namun ketaatannya akan hukum Taurat itu, semua itu tidak ada gunanya kalau tidak ada Yesus di dalam hatinya. Mari kita baca Filipi 3 ayat 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Saudaraku yang terkasih, perlu digarisbawahi pernyataan karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Saudaraku yang terkasih, kesaksian Paulus ini biarlah menjadi kekuatan bagi kita sekalian bahwa pengenalan akan Kristus Yesus biarlah menjadi yang utama dalam hidup kita. Pengenalan akan Kristus Yesus biarlah menjadi yang lebih mulia dalam hidup kita. Mengapa? Karena dengan kita mengenal Yesus dan dengan kita hidup di dalamnya, maka kita bisa seperti Paulus yang berkata, semua perkara dunia dan hal-hal lahiriah yang penuh dengan kejahatan atau bahkan yang kelihatannya melakukan kebaikan, dia berkata, ku anggap rugi dan menganggapnya sebagai sampah. Inti renungan firman Tuhan ini adalah hanya dengan pengenalan akan Kristus Yesuslah kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang salah. Mana yang sebenarnya untung dan mana yang rugi. Jangan keliru, sekalipun berbagai kebaikan atau ketaatan kita dalam beribadah kelihatannya sempurna, namun tanpa ada Yesus di dalam hati kita akan menjadi sia-sia.
Karena sekali lagi Paulus mengatakan, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hiduplah di dalam Yesus. Biarkan Dia yang menguasai hidup kita. Biarkan Dia yang mengontrol hidup kita, supaya kita dapat hidup sesuai dengan kebenaran yang sejati itu. Amin. Tuhan Yesus memberkati.